Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan minggu ke-7 ini, topik yang akan kita bahas adalah industri kayu lapis, yang sering kita kenal juga sebagai plywood, dan laminated veneer lumber, yang sering kita juga kenal sebagai LVL atau kayu laminasi. Seperti biasa, di dalam pembahasan topik mata kuliah ini akan kita kupas. Yang pertama terkait dengan pengertian, kemudian nanti di subtopik kedua tentang persyaratan bahan baku, dan di subtopik ketiga terkait dengan profil industri kayu lapis dan LPL. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ya secara teknis, kayu lapis itu merupakan produk panel atau papan tiruan yang dibuat dengan melekatkan beberapa lembaran veneer atau merekatkan lembaran veneer dengan kayu solid untuk lapisan tengah bagian core, di mana arah serat antar lapisan veneer yang berdekatan itu saling bersilangan. Jadi konstruksinya itu bersilangan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses pengempaan, ada gempa dingin untuk mendistribusikan perekat ke semua bagian veneer supaya merata. Kemudian dilanjutkan dengan gempa panas untuk membuat tingkat kematangan ya, dari perekatnya. Setelah itu tentu saja dikondisioningkan di ruangan temperatur dengan suhu yang tetap sebelum kemudian dilakukan kegiatan finishing ya, termasuk dengan packaging. Nah, oleh karena itu industri kayu lapis adalah industri yang mengolah veneer menjadi produk panel atau papan tiruan yang dibuat dengan merekatkan beberapa lembaran veneer. Bisa dikatakan juga bahwa industri kayu lapis ini merupakan industri lanjutan dari industri veneer yang minggu lalu sudah kita bahas ya, pada topik ke-6. Nah, atau merekatkan lembaran veneer dengan kayu solid untuk lapisan tengah core-nya. Arah serat antar lapisan veneer yang berdekatan saling bersilangan, kemudian dikempa dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Jadi tentu saja perkembangan industri kayu lapis ini sangat tergantung kepada perkembangan industri veneer. Nah, di dalam konteks produk ya kayu lapis, maka ada beberapa konstruksi yang bisa kita lihat, di mana yang pertama, susunan veneer kayu lapis itu berupa jumlah lapisan veneer yang umumnya ganjil, 3, 5, kadang-kadang 7 atau 9. Namun bisa juga genap ya dengan 2 lapisan veneer pada core yang direkat sejajar. Nah, di masyarakat umum yang barangkali tidak pernah belajar tentang apa itu kayu lapis, ya, atau apa pengertian dari kayu lapis, seringkali produk kayu lapis ini dikenal sebagai triplek. Ya, triplek. Nah, padahal tidak semua kayu lapis itu kan disusun atas 3 lapisan veneer. Kalau 3 lapisan veneer ya memang betul ya kita sebut sebagai triplek. Tetapi ada juga kan yang disusun oleh 5, 7 atau kadang-kadang juga 9 berdasarkan pesanan. Nah, kemudian yang kedua blockboard, di mana kayu lapis pada bagian inti atau core-nya itu diisi dengan papan biasa ya. Umumnya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga seperti meja, lemari, member dan lain-lain. Jadi kalau Anda lihat misalnya di pasaran ya, di dalam dunia perdagangan, ada satu produk ya di mana bagian face, muka, dan bagian back-nya itu, atau bagian belakang itu adalah berupa veneer, tetapi bagian tengahnya
itu berupa kayu solid, ya, bisa kayu gergajian dari kayu papan misalnya. Nah, itu disebut dengan blockboard. Nah, kemudian ada juga yang bagian tengahnya itu diisi dengan papan partikel atau particle board. Nah, jenis yang ini biasanya disebut sebagai produk comply. Nah, penggunaannya hampir sama dengan penggunaan blockboard. Ada beberapa keunggulan ya kayu lapis dibandingkan dengan kayu solid. Yang pertama, dimensi stabil untuk semua arah. Bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah anpistum, ya, anatomi fisiologi tumbuhan, kalian sudah mengenal 3 arah orientasi pada permukaan kayu, ya, atau pada bidang kayu. Ada arah tangensial, ada arah radial, dan ada arah longitudinal. Nah, pada produk kayu lapis ini, dimensi ke semua arah itu lebih stabil ya dibandingkan dengan kayu solid atau kayu gergajian biasa. Kenapa? Karena disusun arah seratnya itu bersilangan tegak lurus. Sehingga pada saat bagian yang atasnya itu dia merenggang atau mengembang, ya, maka akan ditahan oleh bagian tengah yang arah seratnya itu bersilangan tegak lurus. Sehingga dimensi ke semua arah itu relatif lebih stabil ya dibandingkan dengan kayu solid ya, atau kayu gergajian biasanya. Kemudian yang kedua, kekuatannya cukup tinggi dan seragam. Karena itu ya, arah serat yang disusun dengan bersilangan itu kan memiliki kestabilan dimensi, kemudian lebih seragam pada semua bagian, sehingga kekuatannya juga akan lebih seragam dibandingkan dengan kayu solid pada umumnya. Kemudian lebih ringan dibandingkan luas permukaannya. Nah, di pasaran kalau Anda lihat itu ada pada umumnya kayu lapis dijual dengan ukuran 244 122 ya. Jadi kalau dihitung luasnya itu kan luar biasa lah ya, luasnya sangat besar begitu. Tetapi kalau dari sisi beratnya itu lebih ringan ya dibandingkan dengan kalau misalnya Anda punya kayu utuh ya, kayu solid, kayu gergajian dengan ukuran yang sama. Kemudian yang keempat, tidak mudah pecah atau retak pada ujung kayu, terutama apabila dipaku atau disekrup. Ya. Nah, kalau pada kayu solid itu mudah pecah ya, apalagi dia sejajar serat, terlebih pada bagian ujungnya. Jadi kalau dipaku ya atau disekrup itu kemungkinan untuk terjadinya pecah ujung itu lebih besar dibandingkan dengan pada produk kayu lapis. Yang kelima, kayu lapis dapat dibuat menurut ukuran yang dikehendaki. Ya tentu saja ya, karena kayu lapis ini kan dibuat menggunakan alat dengan spesifikasi alat tertentu, dan itu bisa diatur. Seberapa besar misalnya ukuran panjang, kemudian lebar yang ingin diperoleh pada kayu lapis itu bisa diatur. Kemudian ketersediaan dalam ukuran besar dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan akhir. Jadi untuk beberapa penggunaan, seringkali kita juga melihat orang melapisi dinding itu menggunakan 1 lembar ukuran kayu lapis sehingga tidak perlu dipotong-potong lagi. Ya, jadi tinggal disambung-sambung saja dan tinggal ditempelkan ya menggunakan perekat, kemudian sebagian dipaku begitu pada kerangka ya, kerangka dari dinding yang akan kita pasang dengan kayu lapis itu sendiri. Nah, sementara apa yang dimaksud dengan LVL, laminated vinyl lumber? Nah, laminated vinyl lumber ini bahan baku utamanya kan sama saja dengan kayu lapis, yaitu veneer. Hanya pada beberapa industri ya yang memproduksi kayu lapis
dan LVL biasanya mereka membedakan dari sisi ketebalan vinirnya. Nah, untuk LVL, industri-industri yang pernah saya kunjungi, mereka menggunakan tebal vinir yang lebih besar ya dibandingkan dengan untuk pembuatan kayu lapisnya. Dari sisi definisi, LVL ini adalah produk panel atau papan tiruan yang dibuat dengan merekatkan beberapa lembaran vinir, arah serat antar lapisan vinir yang berdekatan saling sejajar. Kemudian dikempa dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, jelas ya dari pengertian ini ada perbedaan yang mendasar ya dari kayu lapis dan LVL, yakni pada penempatan arah serat dari vinir yang digunakan. Jadi kalau kayu lapis itu arah seratnya bersilangan tegak lurus, maka pada produk LVL arah serat vinir ini diletakkan sejajar ya, searah. Sementara pada prosesnya ya proses pembuatan produknya ini sama ya dengan pada saat pembuatan produk dari kayu lapis. Nah, oleh karena itu tentu saja pengertian terkait dengan industrinya juga mengikuti ya, di mana industri laminated vinyl lumber atau LVL adalah industri yang membuat produk panel, papan tiruan yang dibuat dengan merekatkan beberapa lembaran vinir, arah serat antar lapisan vinir yang berdekatan saling sejajar, kemudian dikempa dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Dari sisi fungsi ya, pemanfaatan produk, laminated vinyl lumber ini atau LVL ini biasanya lebih ditujukan kepada fungsi struktural. Sehingga kalau Anda pernah lihat bangunan rumah dari kayu, ya, secara umum hampir 60% dari material ya yang digunakan itu produk ya rumah kayu itu menggunakan komponen dari laminated vinyl lumber ini. Sementara sisanya ada yang menggunakan kayu lapis, ada yang menggunakan kayu komposit lainnya. Nah, industri laminated vinyl lumber ini juga karakteristiknya sama dengan kayu lapis sehingga bisa dikatakan bahwa industri laminated vinyl lumber ini merupakan industri lanjutan dari industri vinir. Akan tetapi ya, pada industri yang memiliki modal besar, biasanya mereka membangun industri yang terintegrasi. Artinya di dalam kawasan pabrik itu, selain mereka mempunyai alat untuk membuat produk kayu lapis dan LVL, mereka juga memiliki alat ya atau mesin untuk sekaligus memproduksi apa yang disebut dengan LVL ya, sebagai bahan baku utama dari produk kayu lapis dan produk LVL ini. Nah, untuk subbab persyaratan bahan baku akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya ya. Terima kasih.